Mari kita berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Bapa, kami mau belajar untuk setia. Karena Tuhan, Allah kami adalah Tuhan yang setia. Sulit untuk memahami ya Tuhan, apa yang terjadi, yang tidak kami ingini, nggak kami kehendaki, tidak kami rencanakan, bahkan kami tidak mengerti. Berusaha untuk mengerti, namun kami tidak paham. Yang kami inginkan, kami rindukan ya Tuhan, ajari kami setia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mau belajar firman-Mu, biar firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami berkenan bagi Tuhan, berguna bagi sesama, dan mulia di hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, seperti lagu yang terakhir tadi, ku tetap setia, itulah yang Tuhan berikan di hati saya untuk dibagikan pada ibadah yang sore. Berbeda dengan tadi pagi yang saya mengajar tentang nama Yesus. Tapi hari ini saya mau menyampaikan tema setia sampai akhir. Ayat-ayatnya kalau Bapak Ibu mungkin cukup perhatian atau mengingat, maka tidak jauh berbeda dengan pertama kali saya melayani SOS, ya, yang bukan program di channel saya, tapi pertama kali saya kenal Pak Stefanus dan saya menyampaikan firman Tuhan. Seingat saya, entah yang di pertama atau kedua, tapi sangat awal itu ayat-ayat yang sama, ya. Tapi itu yang saya dapatkan lagi untuk disampaikan di akhir tahun ini dengan judul setia sampai akhir. Berbicara kesetiaan, maka 2 Timotius 2:13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jehovah Bapa adalah Tuhan yang setia. Sejarah perjanjian lama adalah sejarah kesetiaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memanggil Abraham turun-temurun. Dia setia dengan janjinya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir bahkan setelah melihat dan mengalami berbagai mukjizat yang sangat nyata, laut terbelah, burung mana berjatuhan, burung puyuh berjatuhan, roti mana di hamparan padang gurun. Musa naik ke gunung dan bisa saja bangsa itu kembali menyembah patung emas. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali. Tapi kita melihat bagaimana setiap kali bangsa itu bertobat dan berbalik, dan mereka berteriak dengan suara keras bahwa Jehovah lah Allah, maka Tuhan luluh hatinya dan Tuhan tetap setia. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat broadcast dan saya yakin Bapak Ibu sepertinya juga menerima. Adalah pidatonya Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Itu juga merupakan sejarah kesetiaan Jehovah kepada bangsa Israel yang menolak Yesus sebagai Mesias. Bangsa itu diporak-porandakan abad pertama, tahun 70 Masehi ke seluruh dunia. Mereka menyebar dan di mana-mana terjadi pembantaian atas bangsa Israel. Yang paling mengerikan di Jerman, yang membuat mereka muncul sebuah ratapan untuk kembali ke tanah airnya. Dan mereka kembali pada tahun 1900-an sampai 1948 terkumpul cukup banyak, dan pemerintah bangsa Inggris memberikan mandat untuk mereka boleh membentuk sebuah komunitas. Tahun 48 mereka menyatakan diri tidak punya tentara, tidak punya DPR, tidak punya gedung, tidak punya rumah sakit, dikepung oleh berbagai negara di sekitarnya, diperangi, dimusuhi. Dan dalam pidato Benjamin Netanyahu itu saya betul-betul sadar betapa Jehovah tetap setia dengan bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias, tapi mereka tetap memegang Jehovah Bapa. Kesetiaan yang luar biasa dari Tuhan menurut saya.
Bahkan bangsa itu sampai hari ini kalau kita melihat daftar pemenang Nobel, maka terbanyak orang Yahudi. Kita melihat berita di Eropa, di Amerika, orang-orang kaya di dunia, kita mungkin tidak menyangka. Tapi kalau saya melihat ketika mereka berbalik arah, dan di belakang kepalanya ada bundaran kecil berwarna hitam, itulah ciri khas komunitas itu. Dimanapun mereka menyebar ke seluruh muka bumi, maka tradisi Yahudi dibawa, tradisi Ibrani dibawa, dengan topi kecil hitam di belakang kepala, dan itulah topi kecil yang ada di berbagai pemilik bank-bank besar dunia, pemilik Yahoo, Google, YouTube, dan sebagainya adalah orang-orang Yahudi. Tuhan berjanji bahwa sampai Tuhan Yesus datang nanti ada drama yang harus dimainkan dalam nubuatan firman Tuhan bahwa bangsa Israel akan ada sampai pada kesudahannya. Terlepas dari bangsa itu setia atau tidak, Tuhan tetap setia. Itulah kesetiaan Tuhan yang kita kenal, yang tadi pagi saya jelaskan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama adalah sejarah kesetiaan Tuhan. Sejarah bangsa Israel juga sejarah kesetiaan Jehovah Tuhan. Di dalam perjanjian baru Filipi 2 ayat 8 ada sejarah kesetiaan yang juga tidak kalah dahsyatnya. Ketika firman itu menjadi manusia, Yohanes 1:12, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2 ayat 8 mengatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ketika Petrus menyangkal, Tuhan mencarinya, dan justru berkata, gembalakan domba-dombaku. Tuhan tetap setia untuk memakai Petrus. Bangsa Israel menolaknya, dan diantaranya ada Saulus di situ yang menganiaya jemaat, membunuh jemaat. Tapi Tuhan tetap setia kepada setiap pribadi yang berbalik kepadanya. Apapun dosa masa lalunya, maka Tuhan menerimanya. Sebuah demonstrasi kesetiaan yang luar biasa. Kalau kita belajar dari kesetiaan Jehovah Bapa, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah nama juga dari Bapa. Mungkin beberapa dari antara kita, ya itu kan Tuhan. Sekarang kita akan belajar kesetiaan dari dua pribadi saja hari ini, yaitu pribadi manusia di Alkitab. Satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru. Mazmur 73 berkata, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa selain engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi ini? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Daud mengangkat kesetiaannya kepada Tuhan dan janji setianya kepada Tuhan. Ketika dia seorang raja yang cukup bijaksana, ada saatnya dia seperti hewan yang dungu, nggak ngerti apa yang terjadi. Dalam keadaan tidak mengerti, dia memilih untuk tetap di dekatnya Tuhan. Dan seolah-olah dia menyerahkan tangannya untuk dipegang sama Tuhan. Dan terserah mau Tuhan bawa kemana. Saya nggak terlalu mengerti arti ayat itu sampai bertubi-tubi, dimulai dengan bangkrutnya perusahaan saya 2019 dengan sisa utang di bank 19 miliar. Sehingga untuk menyekolahkan anak saya sampai selesai di Australia, saya harus jual mobil. Saya pikir saya masih punya sekolah Happy Holy Kid. Tapi COVID datang, sekolah sepi, muridnya berkurang sepertiga, COVID belum selesai, berkurang lagi sepertiga, karena TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, playgroup-nya nggak ada yang daftar. TKB-nya lulus, TKA jadi TKB, TKB-nya nggak, TKA-nya nggak ada, playgroup-nya nggak ada yang mendaftar. Karena sekolah di rumah, kuliah tetap kuliah, SMA tetap sekolah, tapi kelompok bermain.
bermain di rumah, ngapain mendaftar, tunggu aja pandemi selesai. Sehingga akhirnya usaha kami pun setelah IFA bangkrut, maka Happy Liquidnya pun rugi. Saya jualan lukisan lewat Instagram saya dihack. Lalu saya dalam posisi seperti itu, betul-betul saya kuat, saya tabah, saya melayani Tuhan. Tapi kalau saya harus merenungkan hari ini, yang paling saya waktu itu, saya anggap berat, lebih daripada bangkrut, lebih daripada utang. Waktu anak saya sesak nafas, cari oksigen tabung nggak ada, telepon dokter nggak diangkat, rumah sakit penuh, akhirnya dapat ketemu dokter ngasih resep 4 macam obat, ke apotek cuma dapat 1 macam, harusnya 40 butir, cuma dapat 9 butir, 3 hari akan habis, hari keempat kami nggak tahu anak saya bisa minum obat lagi atau tidak. Saat itu saya betul-betul seperti hewan yang dungu. Saya merasa begitu bodoh untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya jarang menangis, tapi waktu itu saya masuk kamar dan saya berkata, Tuhan, dagingku seperti habis, batinku seperti lenyap, tapi saya memilih untuk saya ada di dekat Tuhan. Saya tidak tahu akan kemana dan apa yang akan terjadi. Terus terang yang ada intimidasi, walaupun bukan bermaksud tentunya orang mengintimidasi saya. Tapi seorang teman mengirim berita kepada saya bahwa berita duka bahwa istrinya dipanggil Tuhan. Karena anaknya kena COVID dan istrinya ketularan, berdua masuk rumah sakit, anaknya sembuh, istrinya dipanggil Tuhan. Pada saat terima berita itu, istri saya sedang ketularan, batuk dan demam, bahkan baru saja pingsan di kamar mandi. Saya menangis waktu itu sama Tuhan. Tuhan, saya bangkrut, saya siap. Saya tidak mengeluh, saya tetap antusias, saya tetap melayani. Tapi kehilangan anggota keluarga, saya sepertinya tidak siap untuk hal itu. Karena itu saya tadi pagi dan juga tadi barusan diulang lagi mendengar kesaksian, dan yang sore ini lebih urut ceritanya. Saya kagum dan saya bersyukur Pak Hendra juga menjadi sebuah kesaksian ketika putrinya dipanggil Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Kesetiaan yang teruji tentunya bukan pada saat diberkati keadaan baik-baik, tapi saat kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan Daud berkata pada saat dia nggak mengerti, dia bahkan seperti hewan dungu. Aku tetap di dekatmu, memegang tangan, dan engkau memegang tangan kananku. Daud merasakan Tuhan pegang dia. Sekalipun Daud nggak mengerti. Bahkan hatinya terasa pahit. Pinggangnya pun terasa sakit. Tapi Daud berkata, Tuhan, tidak ada hal yang lain yang saya inginkan selain Tuhan sendiri. Wah. Daud orang yang mengalami banyak hal, dan saya sebut dia setia sampai akhir. Karena dia mengakhiri hidupnya, putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kemuliaan. Tawarik pasal 29 ayat 28. Daud setia sampai akhir hidupnya. Waktu ayah ibunya meninggalkan dia, Mazmur 27 ayat 10, Daud tidak meninggalkan Tuhan, dia melayani Tuhan. Samuel 17, Daud pergi ke medan perang membawa makanan buat kakak-kakaknya, kakaknya menghinanya, mentertawakannya. Daud tetap melayani Tuhan. Ketika Mikal bukan hanya menghinanya, tapi pergi dengan Adriel, dengan kata lain selingkuh. Daud tidak meninggalkan pelayanan. Daud bermazmur, Daud menyembah Tuhan. Daud tidak sempurna, tapi dia setia dengan Tuhan. Daud pernah tidak setia dengan istrinya, tapi istrinya tidak setia terlebih dahulu, tapi Daud setia dengan Tuhan. Waktu mertuanya membunuh dia, Samuel pasal 22. Dia lari ke Gua Adulam dan dia menyanyi di sana. Lagunya ditulis dalam Mazmur 57. Dan dalam Mazmur itu dia berkata bahwa kemuliaan-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu sampai di awan-awan. Di Mazmur 57 itu juga ada yang dinyanyikan lagu Hatiku Siap, ya Allah hatiku siap. Itu lagu waktu Daud mau dibunuh oleh mertuanya. Mungkin orang lain bisa berkata, buat apa saya ke gereja? Buat apa saya melayani? Buat apa saya ikut SOS? Kalau saya mengalami ini semuanya.
Daud pun juga bisa berkata demikian, tapi Daud memilih untuk setia melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang dia alami dalam hidupnya, Daud setia. Tidak sampai di situ saja, ketika bahkan anak-anaknya juga bermasalah. Karena anak-anak Daud tentu dari istri yang berbeda, karena Daud poligami pada zaman itu biasa. Anak-anaknya saling bunuh, saling perkosa. Bahkan akhirnya Absalom memberontak, Adonia memberontak. Tidak ada satu cerita bahwa Daud kecewa dengan Tuhan. Kadang Daud nggak mengerti kenapa dia mengalami. Maka dia berkata tadi, Tuhan, aku kadang seperti orang dungu, bahkan aku seperti hewan yang tidak mengerti. Tapi aku memilih di dekat-Mu. Daud memilih dekat dengan Tuhan saat aneka masalah terjadi. Dan itu karena Daud berkata, aku cinta rumah kediaman-Mu. Saya senang dengan lagu terakhir tadi sebelum firman, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tanpa merasakan cinta Tuhan, bahwa dia mati bagi kita. Yehova Tuhan, Bapa, Allah yang luar biasa, mau menjadi firman, menjadi manusia. Karena kesetiaannya, karena cintanya kepada kita. Ketika kita merasakan cinta Tuhan, bahwa dia mati bagi kita, bahwa itu terjadi supaya roh kita ada roh Allah kembali. Maka hal yang paling menakutkan dalam hidup ini kematian. Kita tidak takut lagi. Tapi tentu berbeda ketika orang yang kita cintai mati atau dipanggil Tuhan. Waktu saya kena gejala COVID tahun 2020, demam, panas, dan sebagainya, saya berkata, Tuhan, kalau saya mati, saya masuk surga, saya siap. Tapi waktu anak saya sesak nafas, saya berkata, Tuhan, aku tidak siap. Kehilangan hal yang berbeda. Karena itu saya mengapresiasi dengan teman-teman di SOS ini. Tidak semua ceritanya seperti misalnya saya dengar dari Ibu Elizabeth di Surabaya, lidahnya dipotong tinggal sepertiga, dan dokter berkata nggak akan bisa berbicara, tumbuh kembali 100%, suaranya jadi merdu. Itu kisah mujizat yang hebat. Tapi Kimberly yang saya lihat tahun demi tahun, seperti mujizat yang berhenti di tengah jalan. Atau bahkan Pak Hendra yang baru saja bercerita, 12 tahun berjuang dan akhirnya harus kehilangan. Tapi saya percaya teman-teman di SOS adalah orang yang penuh cinta. Yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku cinta Tuhan. Aku mau setia dengan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan mengajarkan 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya kasih Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sehingga sore hari ini saya memberikan sebuah istilah Natal yang berbeda lagi. Bahwa Natal adalah Tuhan yang adalah kasih itu lahir di hati kita. Sehingga dengan kasih atau cinta itu kita mampu setia. Karena kuasa kasih yang lahir di hati kita. Tanpa cinta Tuhan, saya percaya saya pun juga nggak sanggup menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Yang begitu beruntun satu dengan yang lainnya, silih berganti tanpa jeda. Sehingga seperti Daud tadi tepat sekali kata-katanya. Tulangku seperti ditusuk-tusuk. Dan pinggangku sakit, hatiku remuk, batinku lenyap. Tapi kita seperti hewan yang dungu, kita memilih dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang penuh cinta. Satu lagi adalah Paulus. Dia juga meninggal dalam kemuliaan. Berbeda dengan Daud yang kemuliaannya karena kekayaannya yang dia sumbangkan untuk pembangunan bait Allah. Itu mencapai, kalau saya hitung, lebih dari 100 triliun, bahkan bisa 200. Kenapa demikian? Karena 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga itu menceritakan Daud berkata, karena cintaku akan rumah Allahku, aku mempersembahkan untuk pembangunan rumah Allahku 3.000 talenta emas murni dan 7.000 talenta perak murni. Perak murni itu emas putih.
Emas putih sama emas kuningnya harganya mirip. Katakanlah 1 gram 1 juta, maka 1 kilo itu 1000 gram. Jadi 1 kilo itu 1 miliar. 1 talenta itu 34 kilo. Berarti 1 talenta emas itu 34 miliar. Nah, Daud memberikan persembahan itu 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak murni. Berarti 10.000 talenta. Jadi 34 miliar kali 10.000. Nah, bingung dah ngitungnya ya. 34 miliar kali 10.000. Ya sudah. 340 triliun. Tapi kemuliaan Paulus berbeda, bukan soal keuangan. Paulus mati dalam akhir hidupnya sebagai orang tahanan yang dipenjara. Tapi bagaimana berbicara kemuliaan Paulus kalau dia mati bukan dalam kekayaan dan bahkan sebagai orang tahanan? Kemuliaan Paulus adalah, kalau saya mungkin sampaikan, dia menulis banyak sekali tulisan buku kalau zaman dulu. Tapi akhirnya buku itu dikanonkan dan menjadi Alkitab. Dan itulah kitab Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius 1-2, Filemon, Ibrani anonim. Tapi banyak yang menafsirkan kayaknya Paulus yang tulis, walaupun tidak pasti. Di luar Ibrani pun tulisan Paulus sudah begitu banyaknya. Dan jemaat di kota Rom, Korintus, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika adalah jemaat yang dibangun oleh Paulus. Kemuliaan Paulus bukan soal jasmani, bukan soal kaya. Duitnya dia habis. Tapi kemuliaan nama dan pengajarannya. Sampai-sampai agama lain ada yang berkata, Kristen itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Tuhan, Yesus Kristus, Yehova, Allah Bapa. Dan rohnya menginspirasi Paulus. Tapi Paulus menurut saya orang yang mendapat kemuliaan secara rohani. Dan waktu Paulus dikatakan dalam 2 Korintus melayani, dia harus berjelih lelah. Dia harus bekerja, dan pekerjaannya diduga adalah membuat tenda. Saya punya penafsiran yang lain soal Paulus melayani tapi harus bekerja. Kalau zaman sekarang harus dagang, harus usaha. Padahal dia akan menggembalakan, merintis banyak gereja. Tafsiran saya, kenapa Paulus harus bekerja? Jangan-jangan jemaatnya pelit. Tapi waktu jemaatnya pelit, Paulus tetap melayani loh. Paulus tetap melayani. Paulus di penjara, dia tetap setia. Dia didera di luar batas, hampir mati, bahkan dikira mati, maka ditinggalkan oleh mereka yang melempari batu. Muridnya datang, nantinya masih hidup, dia diobati, dan begitu sembuh dia melayani lagi. Mungkin lagu ini yang paling cocok nyanyi lagu adalah si Paulus. Ku tetap setia, ku tetap setia. Dia disesah 5 kali, tiap kali 39 kali pukulan. Tentunya ketika Paulus naik kapal dan ada badai, mungkin dia juga berdoa seperti kita berdoa, mungkin tengking itu ombak, dan tentunya dia pengen sekali ombaknya itu berhenti. Tapi kenyataannya kapalnya pecah dan karam. Tapi Paulus tidak mati. Dia hidup dan dia melayani lagi. Waktu Paulus dilempari batu, mungkin dia juga pengen berdoa, batunya meleset atau malaikat tangkis dia. Tapi kadang Tuhan sepertinya tidak menjawab doa, bukan? Batu itu kena kepalanya, Paulus hampir mati. Dan masih banyak lagi yang dialami oleh Paulus. Tapi Paulus berkata bahwa kasih Kristus yang menguasai kami. 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Dengan kata yang lebih zaman sekarang seperti lagu tadi. Karena cinta. Karena cinta maka Paulus setia. Kalau kita bisa setia sampai akhir, karena kasih Tuhan akan memampukan kita di dalam segala pergumulan, maka kita akan menang. Dan barang siapa menang, kata Tuhan, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Di dalam kekekalan nanti kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Apa artinya di dunia yang sementara ini paling lama, selama-lamanya gitu ya, paling lama kayak Musa 120 tahun, itu pun umur 120 udah lama sekali. Tapi itu nggak sebanding dengan masa kekekalan yang sangat panjang. Dalam masa kekekalan bersama dengan Tuhan kita pakai tubuh kemuliaan, nggak ada yang kanker lagi. Yang di bumi ini pincang, di surga nggak ada orang pincang. Di surga semuanya tubuh disempurnakan pakai tubuh kemuliaan, dan itu masa yang panjang. Memang selama kita hidup di dunia,
kita berat sekali menjalani kehidupan seandainya kita harus berhadapan dengan penyakit atau anggota keluarga kita yang berhadapan dengan penyakit. Terus terang saya terkagum-kagum dengan banyak orang di SOS ya, yang anggota keluarganya sakitnya itu bukan mingguan, bukan bulanan, sampai tahunan. Saya kembali cerita soal mertua saya. 5 tahun lalu kami bawa dari Surabaya dan memang dalam keadaan yang kurang sehat. Dan sudah pengennya pulang ke sorga, pengen pulang ke sorga, nyusul mamah, karena mamah mertua dipanggil duluan. Tapi hari demi hari kami memberikan semangat, memberikan juga pola hidup sehat, makan sehat, minum sehat, tidur sehat, semuanya sehat-sehat. Satu demi satu, aneka macam obat bisa lepas. Mulai lepas obat kolesterol, lepas obat darah tinggi, lepas obat tidur, obat gula turun 50%, ya, sehingga mulai banyak yang lepas obat. Tapi setelah ulang tahun yang ke-79, juga waktu ulang tahun masih begitu ceria, maka mulai diserang penyakit. Ke belakang susah, berjalan susah, bernapas susah, dan mulai mengerang kesakitan. Singkatnya, nggak sampai lebih dari 10 hari, hanya 6-7 hari kami melihat papa kesakitan. Itu yang namanya gejolak perasaan, tidak tega. Saya berkecamuk gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara di sini ada yang diberi anugerah, kasih karunia untuk bisa merawat anggota keluarga bulanan bahkan tahunan, untuk berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, dan tetap bertahan untuk tidak meninggalkan Tuhan, nggak kecewa dengan Tuhan. Itu sebuah kesetiaan yang luar biasa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami merindukan Yerusalem baru, hidup yang baru, langit bumi yang baru. Bahkan kami seperti Paulus berkata bahwa hidup itu Kristus, mati itu untung. Aku pengen pergi dan diam bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik, tapi lebih perlu bagiku untuk tinggal di dunia ini, karena banyak orang-orang di dunia ini yang membutuhkan pelayanan kami. Kalau kami ingin kembali ke sorga, bukan karena kami kecewa, kepahitan di dunia ini, tapi karena kami cinta Tuhan. Tapi kalau kami tetap ingin ada di dunia ini, itu karena panggilan Tuhan yang begitu kuat dalam hidup kami. Kami belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang setia, seperti Daud, setia, seperti Paulus. Tapi juga sekarang kami melihat sahabat-sahabat kami di SOS yang setia dengan Tuhan. Mereka mendapat mukjizat kesembuhan, ada yang mendapat mukjizat pembiayaan dalam menghadapi anggota keluarganya yang sakit. Ada juga yang mengalami mukjizat, mendapatkan nilai-nilai hidup, panggilan pelayanan yang lebih dalam melalui semuanya yang terjadi. Tetapi melalui komunitas ini ya Tuhan, kami saling menguatkan untuk kami setia dengan Tuhan. Kadang-kadang batin kami habis, bahkan tenaga kami habis. Bahkan dalam beberapa kasus, harta kami sempat habis. Tapi iman kami tidak akan habis. Batin kami seperti lenyap, tapi dalam sisa-sisa batin yang kami miliki, kami meraih tangan Tuhan. Dan kami berkata, Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia. Dan kalau firman-Mu dalam Mazmur 73 ya Tuhan berkata, seperti Daud, bahwa dalam keadaan seperti orang dungu dan tulang itu terasa tertusuk-tusuk. Aku seperti hewan yang dungu, aku di dekat-Mu. Aku membiarkan tangan-Mu memegang tanganku. Dan Daud berkata, Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Karena itu Tuhan, jikalau Tuhan izinkan dan kehendaki, biarlah kami juga boleh menikmati kemuliaan itu di bumi ini selain nanti di sorga. Pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah keluarga demi keluarga, pulihkanlah kesehatan umat-Mu ya Tuhan, terutama sahabat orang sakit. Dalam komunitas ini, mujizat terjadi, dan kami akan memuliakan nama-Mu di seluruh dunia ini lewat jaringan dan pelayanan. Terima kasih Bapak.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama